Oke, halo semuanya. Jumpa lagi di channel Pajak Smart dengan Awan di sini, teman-teman. Dan masih bersama spesialis pajak, Bapak Eka Purnama. Oke, halo Pak Eka. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Pak Wan? Kabar baik saya. Baik, Pak. Kabar Luar Pak Wan biasa. bagaimana? Baik-baik, Pak. Luar biasa. Ini Pak Eka Oke. masih hadir buat kita semua, teman-teman, ya, di channel Pajak Smart. Kali ini kita kembali di segmen Gerbang Solusi, khusus untuk memberi solusi perpajakan buat Anda semua. Gitu, guys. Oke, nah kita jumpa lagi dengan Pak Eka. Pertama-tama kita hari ini saya mau bahas dulu nih mengenai apa itu daluarsa gitu Pak. Daluarsa perpajakan yang sering kali kita dengar, daluarsa 5 tahun. Apa sih kategori daluarsa itu apa sih Pak? Oke, kawan dan teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut, saya mau disclaimer dulu seperti biasa bahwa apa yang saya sampaikan di sini dan di semua channel pajak smart itu adalah pendapat pribadi saya, bukan ajakan atau anjuran, bukanlah sebuah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bukanlah saran profesional seorang konsultan, teman-teman tidak boleh menggunakan video ini sebagai pedoman satu-satunya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing atau AR teman-teman di KPP teman-teman terdaftar. Jadi apabila teman-teman ingin mengetahui permasalahan perpajakan teman-teman dengan lebih spesifik bisa hubungi mereka, karena mereka pada saat teman-teman ceritakan lebih detail kepada mereka, mereka akan lebih tahu. Atau teman-teman juga boleh konsultasikan di www.lembagabantuanpajak.com. Kawan dan saya tersedia di sana, ya. Jadi bisa cari di trainer A01 untuk kawan atau A04 untuk saya, Eka Purnama. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang tadi kawan sampaikan ya. Jadi kalau kita tahu bahwa laporan pajak kita itu menurut Undang-Undang Perpajakan, daluarsa itu ada 3 jenis nih, ada 3 jenis. Jadi yang biasa kita sudah tahu itu mungkin adalah daluarsa 5 tahun ya. Daluarsa 5 tahun khususnya ya berhubungan dengan penetapan. Jadi ada yang namanya daluarsa penetapan. Daluarsa penetapan itu 5 tahun. Ini merupakan produk dari pemeriksaan. Pemeriksaan contoh misalnya SPT kita baik badan atau OP diperiksa, itu maksimal yang bisa diperiksa adalah 5 tahun ke belakang. Tidak bisa lebih daripada itu, ya. Dan nanti hasilnya itu bisa berupa SPP, SKP, KB atau sejenisnya, ya. Kemudian, jadi daluarsa itu adalah 5 tahun dari sejak SPT kita sampaikan. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah daluarsa penagihan. Nah, di daluarsa penagihan ini adalah 5 tahun sejak penagihan itu ditagihkan. Misalnya ada STP itu 5 tahun itu dari STP itu terbit. Nah, kemudian jangka waktu 5 tahun ini masih bisa diperpanjang kalau ada tindakan penagihan selanjutnya. Tindakan penagihan selanjutnya itu bisa dengan surat teguran dan kemudian ada namanya surat paksa. Kalau sudah diterbitkan surat paksa, maka 5 tahunnya itu adalah dihitung dari sejak surat paksa itu diterbitkan. Jadi untuk satu STP yang kita belum bayar, penagihannya mungkin bisa lebih dari 5 tahun. Karena kan jangka waktu antara penerbitan STP sampai ke surat paksa itu butuh waktu juga. Nah, kemudian ada satu daluarsa lagi. Daluarsa ini lebih panjang, kawan. Jadi daluarsa ini adalah daluarsa pidana perpajakan. Nah, ini adalah 10 tahun. Jadi, bisa saja seorang yang melakukan tindak pidana perpajakan baru diperiksa di tahun ke-6, ke-7, atau mungkin ke-8, ke-9. Jadi apabila laporan SPT pajak kita telah melewati daluarsa penetapan, maka DJP kan tidak berwenang lagi nih melakukan pemeriksaan dengan menerbitkan SP2 kepada kita. Tetapi kalau kita terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan, maka DJP dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, jadi kalau menurut saya ya, kita harus compliant nih dan patuh pada
aturan perpajakan karena jangka waktunya ini panjang 10 tahun. Jadi mungkin bagi teman-teman sobat pajak sekalian, dokumen biasanya kan kita simpan 5 tahun nih, sesudah 5 tahun kita sering tidak simpan lagi ya, ada yang dibakar, ada yang dibuang, segala macam. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau aman ya simpan 10 tahun gitu loh, sampai daluarsa penuntutan itu selesai secara pidana gitu, 10 tahun. Wah, kita udah mulai ngomongin tindak pidana pajak nih Pak ya, 10 tahun. Oke, banyak orang yang masih belum paham, sebenarnya saya juga masih belajar nih Pak, apa sih itu tindak pidana pajak Pak? Ya, kalau kita lihat nih kawan, dalam terminologi hukum pajak itu terdapat beberapa istilah ya yang mengacu kepada dan mirip dengan tindak pidana pajak seperti tax offenses, tax fraud, tax evasion, tax avoidance, tax delinquents yang sebenarnya memiliki arti yang berbeda dan tidak sama dengan tindak pidana pajak. Contoh misalnya tax offense adalah upaya-upaya perlawanan dari wajib pajak baik secara pasif maupun aktif tidak melaporkan dan tidak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun bekerja sama nih dengan orang lain, termasuk kolusi misalnya dengan oknum aparat pajak. Jadi ini bisa dilakukan oleh semua orang nih, baik perusahaan maupun UMKM maupun perorangan, siapapun bisa lakukan. Kemudian kita mengenal juga istilah penggelapan pajak. Itu adalah pengelakan pajak secara sengaja melalui pelaporan SPT yang isinya tidak benar, memberikan dokumen-dokumen yang palsu, dan pada umumnya diancam dengan hukum pidana. Kemudian juga kalau kita lihat, itu ada satu istilah namanya tax evasion. Itu penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah ketidaklengkapan peraturan perundangan pajak. Loophole-nya kita manfaatkan sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, kalau ini sebenarnya adalah masih termasuk salah satu strategi ya dalam tax planning. Nah, kemudian yang lebih lanjut adalah tax avoidance. Tax avoidance adalah istilah yang digunakan untuk pengalahkan pajak atau penghindaran pajak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan sehingga diancam dengan sanksi baik secara administratif maupun hukuman pidana. Nah, tax avoidance ini yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Nah, kemudian dalam Undang-Undang KUP itu juga terdapat ketentuan yang mengatur bahwa terhadap suatu perbuatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan itu dapat ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, law enforcement ya, berupa pidana maupun administrasi. Contoh misalnya, apabila seorang wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, maka itu dapat diproses oleh DJP dengan menerbitkan surat ketetapan pajak. Namun bukan berhenti di surat ketetapan pajak saja, tapi juga bisa ditindaklanjuti dengan pemidanaan. Jadi bisa terindikasi pidana ya kita bisa kena pasal pidana begitu. Nah, Waduh, oke, seperti itu. Rohan. oke. Kita mulai ngomong pidana nih. Terus, tapi gini nih Pak, kalau WP sampai menyampaikan SPT yang isi tidak benar dari kata Bapak ya, kalau menyampaikan SPT yang isi tidak benar, emang implikasinya apa Pak? Ya, kalau implikasinya di dalam undang-undang perpajakan di dalam undang-undang KUP, apabila wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar dan kemudian DJP menindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Nah, itu berarti DJP sudah mengeluarkan STP kan kepada kita. Nah, namun tindakan DJP dia akan menilai lagi nih, ini kesalahannya ini kesalahan karena kealpaan atau kesengajaan. Kalau misalnya ada indikasi kesengajaan yang bersentuhan dengan pidana, maka proses tindakan selanjutnya itu bisa diproses ke tingkat yang lebih lanjut, yaitu penuntutan secara pidana. Nah, kalau kita tahu itu produk hukum pemeriksaan itu kan khusus untuk tujuan menguji kepatuhan dari seorang wajib pajak, itu biasanya umumnya itu hanya pada ranah administrasi. Ranah administrasi itu berupa penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, itu
ranahnya administrasi, karena tidak ada pidana badan di sana. Tidak ada misalnya kita dipenjara karena ini atau apa, itu sebatas hanya denda administrasi saja. Nah, tapi kalau produk hukum dari pemeriksaan bukti permulaan, itu adalah ditindaklanjuti dengan penyidikan, dengan pejabat yang berwenang membuat laporan kejadian. Jadi, tindakan untuk melakukan pemeriksaan pajak adalah kewenangan yang dimiliki Dirjen Pajak. Kewenangan melakukan pemeriksaan pajak terhadap WP ini diatur oleh undang-undang, diberikan kepada Dirjen Pajak sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dan setiap wajib pajak tidak luput dari kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi, selama ini ada bayangan, ada juga pemikiran di kalangan wajib pajak bahwa hanya SPT lebih bayar yang akan diperiksa. Tapi banyak kejadian sebenarnya, terutama terakhir-terakhir ini, banyak juga SPT kurang bayar pun diperiksa. Bahkan ada yang SPT 2020, 19 yang sudah dilaporkan kurang bayar tetap bisa diperiksa gitu, kawan. Nah, kita lanjut dulu, kawan. Jadi kewenangan Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan itu diatur secara tegas ya dalam pasal 29 Undang-Undang KUP. Pemeriksaan dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk menguji kepatuhan. Kembali, kita lihat bahwa sebenarnya Dirjen Pajak mau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kenapa? Karena sistem perpajakan di Indonesia ini self-assessment. Jadi wajib pajak sendiri yang mengisi SPT, selama tidak ditemukan adanya kesalahan, maka SPT kita dianggap benar. Makanya wajib pajak perlu melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kita. Nah, tapi selain untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, juga DJP bisa melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain nih, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oke. Nah, tapi dalam rangka pemeriksaan nih Pak ya, kalau dalam rangka terjadi pemeriksaan, kira-kira apa yang perlu diketahui dulu nih Pak oleh seorang wajib pajak yang mengalami pemeriksaan? Ya, kalau kita lihat ke undang-undang ya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03 tahun 2013 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan dan kewajiban pemeriksa. Nah, ini kita perlu tahu dulu nih, kalau kita diperiksa, kita perlu tahu hak kewajiban kita apa, hak dan kewajiban dan wewenang dari pemeriksa itu apa. Ya. Karena di situ diatur nih, dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan perpajakan, maka kepada pemeriksa itu diberikan wewenang untuk menetapkan penghasilan kena pajak itu secara jabatan. Bahkan bisa sampai diusulkan tindakan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi contohnya nih, kalau kita diperiksa tapi kita tidak mau memperlihatkan bukti-bukti, kita tidak mau kooperatif, nah itu bisa saja pemeriksa itu langsung menetapkan secara jabatan. Misalnya hasil pemeriksaannya mereka tidak dapat data, ya mereka tetapkan secara jabatan berdasarkan data yang ada, data yang mereka ketahui, mereka tetapkan. Dan kalau dirasakan kita tidak terlalu support, bahkan bisa diusulkan nih kita untuk dibukper oleh mereka. Nah, demikian juga sebaliknya nih, dalam hal pemeriksa pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan, ini berbicara dari sudut pemeriksa pajak ya, wajib pajak bisa mengajukan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak apabila pemeriksaan dilakukan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ya, jadi beberapa waktu terakhir kita melihat ada kasus pemeriksaan terhadap sebuah perusahaan di Lampung ya. Itu karena KPP-nya berubah nama, nah sehingga dianggap SPHP-nya ini nggak nggak valid ini, karena diterbitkan kemudian juga. Jadi itu ceritanya dari satu KPP di Lampung itu ganti nama saja, kemudian dianggap bahwa karena SP2-nya diterbitkan oleh KPPN nama lama, SPHP-nya diterbitkan oleh
KPP nama baru dan hasil pemeriksaannya, SPHP-nya kelihatan masih pakai KPP nama lama deh. Cuman, pemberitahuan hasil pemeriksaan akhirnya itu justru pakai KPP nama baru. Nah, itu kasusnya jadi panjang gitu, sampai masuk ke ranah laporan kepolisian, masuk ke pengadilan pajak, segala macam. Jadi, ini salah satu bentuk ketidaktelitian dari pemeriksa pajak yang berakibat wajib pajak malah bisa mengajukan gugatan segala macam dan akhirnya hasil pemeriksaan itu oleh Kanwil DJP Lampung dan Bengkulu itu malah dibatalkan dan hasilnya kalau tidak salah ingat itu omsetnya dikoreksi, HPP-nya juga dikoreksi. Jadi akhirnya justru memenangkan dari pihak wajib pajak itu. Nah, kemudian itu mereka kategorikan itu sebagai tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari standar pemeriksaan. Jadi dianggap itu merupakan tindakan yang berpotensi cacat prosedural. Nah, karena sebenarnya kan pemeriksaan itu ada standar-standar ya, tapi ya itu kadang-kadang kan pada saat wajib pajak mendapatkan perlakuan yang dalam tanda kutip mungkin dirasa kurang fair. Nah, wajib pajak juga bisa menempuh cara-cara demikian. Tapi itu tentu saja kalau wajib pajaknya memang benar ya. Kalau wajib pajaknya salah ya jangan lakukan seperti itu ya. Namanya cari masalah itu kan. Begitu kawan. Oke, oke, kita udah ngomongin prosedur, ngomongin hukum nih ya. Memang legal formal itu sangat penting sekali teman-teman buat semua kasus ya. Kalau sampai legal formalnya gagal, maka materialnya jangan harap bisa masuk. Oke, sekarang kalau kita ngomongin legal formal nih Pak, dalam pemeriksaan, apakah wajib pajak itu berhak atau tidak sih Pak melihat contohnya laporan hasil pemeriksaan atau kertas kerja pemeriksaan contohnya? Kalau kertas kerja pemeriksaan itu pada saat kita pembahasan misal SPHP, pasti itu akan diberikan kepada kita dan biasa petugas pajak pemeriksa cukup kooperatif ya kalau kita minta Excel-nya. Pengalaman saya biasa diberikan ya, karena kan kita menjawab juga harus sesuai dengan hasil audit dari pemeriksa ya. Nah, karena kita tahu bahwa kegiatan pemeriksaan itu kan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mereka pemeriksa itu harus laporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan juga. Nah, jadi kan di ketentuannya itu LHP ini harus disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Jadi seperti kalau kita kan sudah pernah terima lah contoh SPHP bentuknya seperti bagaimana kan itu akan dibahas itu bagian per bagian ya kawan ya. Jadi mulai dari PPh badan akan dibahas tentang ekualisasi omset, kemudian ada HPP-nya, kemudian ada output-nya, PPh 21-nya, kemudian ada PPh 23, PPh final lain, kemudian ada PPN segala macam sampai terakhir biasanya kan bea metra ya. Itu kan poin per poin dari pemeriksa akan lihat bahwa menurut wajib pajak berapa, menurut Fiskus berapa. Nah, dari sana kita bisa compare bandingkan dan biasa Fiskus juga menuliskan ini berdasarkan alasan koreksi temuannya kenapa kan dikasih alasannya. Kemudian juga kan ada dikasih undang-undangnya sesuai dengan undang-undang nomor berapa. Nah, sehingga kita bisa lihat nih apakah temuan pemeriksaan itu sesuai nggak dengan kita gitu loh, dengan data-data kita. Nah, kemudian LHP, laporan hasil pemeriksaan ini kan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi sekurang-kurangnya itu memuat satu penugasan pemeriksaan ya. Jadi itu biasa kan ada surat tugas. Biasa kan awal pemeriksaan kita biasa dikasih ini kan. Kemudian identitas wajib pajak yang diperiksa. Kemudian
pembukuan atau pencatatan wajib pajak yang diminta dipinjamkan ke kantor pelayanan pajak. Kemudian pemenuhan kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak, data informasi yang tersedia, kemudian buku dan dokumen apa saja yang mau dipinjam, kemudian materi yang mau diperiksa. Kan biasa ada kan di surat itu biasa jelas kan kalau misalnya semua jenis pajak akan ditulis semua jenis pajak, tapi kalau misalnya kita permintaan untuk restitusi PPN kan biasa hanya terima dua surat ya, dua surat pemeriksaan. SPT PPN biasanya kan Januari sampai November yang kita kompensasi, kemudian Desember yang kita mintakan restitusinya biasa kan. Kalau PPN kan seperti itu yang data yang diminta. Kemudian materinya ya. Nah, kemudian di laporan hasil pemeriksaannya juga nanti kan akan ada uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, kemudian pasti ada perhitungan pajak terhutang kita kan, berapa yang menurut kita, menurut temuan Fiskus berapa, kemudian adalah simpulan dan usul dari pemeriksa pajak. Seperti itu, kawan. Oke, wah lengkap sekali ya LHP itu. Nah, sekarang kita ngomong mengenai tujuan pemeriksaan, Pak. Apakah tujuan pemeriksaan itu hanya semata-mata untuk menguji kepatuhan wajib pajak? Jadi kalau sesuai definisinya, tujuan pemeriksaan itu kan meliputi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain. Nah, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, output dari suatu pemeriksaan adalah berupa bukti yang dengan bukti itu dapat ditentukan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain nih, outputnya nih, nanti akan dilihat. Nah, bukti tersebut merupakan dasar bagi penerbitan surat ketetapan pajak, sebagaimana dinyatakan di pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP ya. Jadi, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang. Nah, ini biasa nanti hasilnya kan kurang bayar biasa kan. Kita kurang bayar pajak berapa akan hasil pemeriksaannya karena dianggap kita kurang tepat dalam menghitung pajak, dalam memotong, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat itu dalam pemeriksaan penjelasannya dikatakan juga apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam SPT yang bersangkutan tidak benar, misal contoh pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, tidak ada bukti-bukti voucher, tidak ada bukti-bukti uang keluar, atau di bank tidak kelihatan aliran dananya. Nah, Direktur Jenderal Pajak bisa menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, kemudian kadang-kadang juga kalau tanpa ada bukti yang dimaksud berarti kan tidak ada alasan juga yuridis bagi Fiskus untuk mengikuti laporan kita kan. Sehingga dia bisa mengoreksi pajak yang terutang dalam SPT dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Tapi tidak ada peraturan ya yang menguraikan bukti itu harus seperti apa gitu loh. Jadi yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Jadi kembali semua itu kembali kepada yang istilahnya adalah keyakinan si pemeriksa untuk meyakini bahwa bukti kita benar apa tidak. Bukti dari wajib pajak itu benar apa tidak. Kemudian kalau kita lihat pemeriksaan itu kan bisa dilakukan dengan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor ya. Selama COVID sih kebanyakan hanya pemeriksaan kantor ya. Tapi terakhir sih mulai ada kombinasi antara pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Jadi pemeriksaan lapangan itu kan kita tahu bahwa itu adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pemeriksaan kantor itu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Begitu, kawan. Oke, jadi maksud Bapak tadi bahwa pemeriksaan itu bisa saja berlanjut ya, dan tidak hanya berhenti di penerbitan SKP? Ya, benar. Jadi pemeriksaan itu bisa saja dilanjutkan, jadi tidak berhenti hanya di SKP. Jadi contoh, kalau pemeriksaan itu menemukan adanya
indikasi tindak pidana perpajakan, maka itu bisa lanjut. Tapi kalau pemeriksaan itu tidak menemukan indikasi tindak pidana perpajakan, maka itu tidak akan ditingkatkan lebih lanjut. Jadi intinya adalah kalau pemeriksaan tidak dilanjutkan ke ranah pidana, kenapa? Karena tidak ditemukan tindak pidana, indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi produk hukum pemeriksaan itu yang untuk menguji kepatuhan itu adalah pada ranah administrasi, berupa penerbitan surat ketetapan pajak saja, seperti tadi saya sudah sampaikan ya, berbentuk surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil, atau bahkan surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB. Nah, tapi kalau ditemukan adanya indikasi tindak pidana perpajakan dari pemeriksaan biasa tersebut, dari SP2 yang biasa itu, ternyata pas diperiksa, oh ternyata ini temuannya dahsyat ini, ternyata ada indikasi tindak pidana, maka prosedur dan tata cara pemeriksaan bukti permulaan itu bisa dilanjutkan gitu loh. Cuma kita harus tahu bahwa kalau sudah masuk ke pemeriksaan bukti permulaan, maka hasil pemeriksaan ini tidak diberitahukan kepada wajib pajak melalui SPHP seperti pemeriksaan normal. Tapi laporannya ini disampaikan langsung ke Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, kalau dalam pemeriksaan biasa, dokumen yang dipinjam kan harus dikembalikan kan. Kalau kita biasa terima SP2, kita serahin dokumen, dipinjamkan, akhir pemeriksaan kan semua dokumen kita minta kembali kan. Kita dikembalikan tanda tangan surat pengembalian dokumen kan. Sebaliknya dalam pemeriksaan bukti permulaan, dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa belum tentu akan dikembalikan. Jadi bisa saja tidak dikembalikan kepada wajib pajak, tetapi akan ditahan dan disimpan di tempat yang aman. Dokumen-dokumen dan keterangan lainnya ini akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan pajak lebih lanjut. Jadi kan pertama penyelidikan nih. Kalau penyelidikannya terbukti ada indikasi yang kuat, maka itu akan ditingkatkan ke penyidikan. Jadi istilahnya sama kayak di kepolisian nih, ada lidik, ada sidik gitu. Oke. Nah, mungkin supaya lebih detail lagi nih Pak, boleh dong dijelaskan lagi seperti apa sih perbedaannya proses untuk pemeriksaan biasa dengan proses untuk pemeriksaan bukti permulaan, Pak? Jadi kalau dalam pemeriksaan biasa kan pemeriksa cukup menghitung pajak terhutang aja kan. Kalau kita lihat di SPHP kan semua menurut wajib pajak berapa, menurut Fiskus berapa. Produk akhirnya kan sebenarnya cuma nilai-nilai angka yang kita harus kurang bayar berapa, atau kita lebih bayar berapa, atau bahkan SKP nihil saja, karena perhitungan Fiskus dengan wajib pajak sudah sama gitu kan. Nah, tapi kalau dalam pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa juga harus melaporkan nih, posisi kasusnya itu apa, modus operandinya apa, uraian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana di bidang perpajakan itu apa, rincian macam dan jenis barang bukti yang diperoleh atau diamankan itu apa, nama dan identitas tersangka dan saksi itu siapa, dan kesimpulan dan usul pemeriksa bagaimana. Ada dua kemungkinan nih usul pemeriksa. Pertama, pemeriksa mengusulkan agar dikeluarkan surat ketetapan pajak jika memang pemeriksa tidak mendapatkan bukti yang cukup. Ya. Kedua, pemeriksa mengusulkan agar dilanjutkan dengan penyidikan pajak. Jadi bisa dengan SKP saja, surat ketetapan pajak, bayarlah, sudah selesai gitu. Atau bisa lanjut nih ke penyidikan. Nah, hasil dari pemeriksaan bukti permulaan, sebelum surat perintah penyidikan dikeluarkan, maka pemeriksa bukti permulaan itu harus membuat laporan kejadian dulu. Laporan ini merupakan bagian dari syarat penyidikan ya, seperti yang dilakukan oleh kepolisian. Intinya pelapor ini dalam hal ini adalah pemeriksa pajak mungkin di KPP atau apa. Melaporkan telah terjadi tindak pidana pajak kepada penyidik. Isi laporan kejadian sendiri
mirip dengan laporan pemeriksaan bukti permulaan. Hanya saja kalau laporan pemeriksaan bukti permulaan lebih kepada keperluan intern, bawahan melaporkan hasil kerja kepada atasan, maka kalau laporan kejadian merupakan laporan dari pelapor dalam hal ini pemeriksa bukti permulaan kepada penyidik yang akan melakukan penyidikan. Laporan kejadian ini diperlukan untuk bukti perlunya dilakukan penyidikan oleh penyidik dan salah satu dokumen wajib untuk pemeriksaan di pengadilan. Jadi ini kalau udah seperti ini nih kasusnya bisa panjang nih, bisa sampai masuk ke pengadilan. Nah, kemudian pemeriksaan bukti permulaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan. Namanya juga pemeriksaan bukti permulaan. Jadi ini dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi bukti permulaan ini apa aja sih? Keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jadi makanya kalau kita lihat pada saat ada wajib pajak yang di Bukper, itu biasanya pasti dari pihak Direktorat Jenderal Pajak itu akan mendatangi ke tempat wajib pajak itu, ke semua tempat yang dimiliki wajib pajak itu, biasanya akan ada penyitaan dokumen, dokumen fisik maupun dokumen digital ya di server komputer segala macam itu semua barang akan diangkut itu. Jadi beda ya dengan pemeriksaan biasa. Kalau pemeriksaan biasa kan petugas pajak datang menyerahkan surat, tolong ya nanti kapan tolong serahkan dokumen, biasa kita dikasih waktu berapa? 1 minggu ya, seminggu atau 14 hari untuk menyiapkan dokumen, nanti kita serahkan kantor pajak, nanti kalau kita masih merasa waktunya kurang cukup, bisa minta perpanjangan waktu atau kita serahkan dulu sebagian bertahap gitu. Nah, kalau pada saat kita istilahnya digerebek gitulah, digerebek itu nggak ada, langsung hari itu juga semua diambil gitu loh. Jadi mungkin juga ada ruangan-ruangan tertentu yang bisa saja disegel gitu. Nah, kemudian kita bicara kalau sudah pemeriksaan bukti permulaannya berlanjut, maka bisa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Jadi tujuannya untuk tahu tersangkanya siapa nih. Berdasarkan pasal 43A ayat 1 Undang-Undang KUP ditegaskan bahwa Dirjen Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan, ya ini yang biasa, informasi, data, laporan, pengaduan ini biasa kita kenal dengan istilah IDLP ya. Berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi memang prosedurnya adalah kalau dia dapat Dirjen Pajak dapat data IDLP ini, dia boleh lakukan tindak pemeriksaan bukper dulu nih, pemeriksaan bukti permulaan sebelum lanjut ke tindak penyidikan. Nah, pemeriksaan bukti permulaan ini pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan. Jadi benar-benar cuma bukti permulaan aja. Nah, itu nanti akan dicari tuh siapa saja yang menimbulkan kerugian pada negara. Termasuk, makanya kalau biasa pada satu kondisi bukper itu, pasti semua pemegang saham, ini kalau kita bicara PT ya, pemegang saham, atau mungkin direksi, manajer, staf accounting, atau staf yang mengetahui hal-hal tersebut, itu semua dipanggil itu. Itu akan dibuat BAP lah, berita acara pemeriksaan. Dan ya, itu di BAP-nya juga biasanya dipisah ya, tidak digabung sekaligus ya. Jadi itu ya jangan sampailah kena kasus seperti gini. Pasti melelahkan sekali karena juga bukan itu di BAP-nya bisa setiap hari kan. Setiap hari dipanggil kan lumayan itu. Setiap hari dipanggil dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kan lumayan lelah lah kalau sampai kena kasus seperti ini. Nah, kemudian ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemeriksaan bukti permulaan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 239 PMK 03 2014 yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan pengamatan. Jadi
biasanya nih kan kita tahu kalau pada saat seseorang itu kena bukber, itu kadang-kadang juga alamatnya biasa susah dicari segala macam. Tapi umumnya tetap ketahuan loh, mau dimanapun itu ketahuan, itu bisa bisa kelacak aja ada di mana gitu, wajib pajak tersebut. Nah, informasi data, laporan dan pengaduan dengan indikasi kuat adanya tindak pidana di bidang perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dapat langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang berkaitan dengan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, baik yang belum maupun telah diterbitkan surat ketetapan pajak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan sepanjang terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi, walaupun kita sudah diperiksa nih SPT-nya nih, sudah ada hasil, sudah ada surat ketetapan pajaknya. Tapi kalau ternyata ada indikasi bahwa di tahun pajak yang kita sudah diperiksa oleh KPP misalnya, ada indikasi tindak pidana, maka itu tetap bisa dibukber gitu loh. Tetap bisa diperiksa ulang segala macam. Nah, jadi Oke. berdasarkan ketentuan, oke, Hmm. ya boleh, ya kawan, ada yang Oke. mau ditanyakan? Oke Pak, tadi kan Bapak udah ngomong mengenai kalau ada indikasi pidana bisa diarahkan ke pidana walaupun sudah SKP. Nah, sekarang anggaplah terjadi ada indikasi gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, gimana tahapan pemeriksaan untuk bukti permulaan itu? Itu seperti apa sih gitu? Mungkin Bapak bisa ceritakan lebih detail lagi nih supaya teman-teman lebih paham lagi. Jadi tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan itu berdasarkan instruksi pemeriksaan bukti permulaan itu pertama tentu akan ada diterbitkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan, diterbitkan berdasarkan instruksi pemeriksaan bukti permulaan ya. Jadi pasti ada semua pemeriksaan pasti ada surat perintah. Ya, sama juga bukper juga sama ada surat perintah. Kemudian yang harus diperhatikan adalah tim pemeriksa bukti permulaan wajib meminjam dan mengamankan berkas-berkas wajib pajak yang diperlukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang ada di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Jadi pertama dia akan datangi dulu nih KPP wajib pajak terdaftar nih, ya kan? Kemudian semua dokumen catatan pembukuan dan atau data elektronik yang berkaitan dengan pemeriksaan bukti permulaan baik yang dikuasai wajib pajak maupun pihak ketiga wajib dipinjam dan diamankan oleh tim pemeriksa bukti permulaan. Nah, inilah yang biasanya kita kenal, misalnya ada dokumen-dokumen yang disita, kemudian ada server komputer yang diangkut, kemudian data dari pihak bank, data-data, segala macam data itu jadi tidak perlu izin dari kita, itu diamankan. Jadi bukan lagi dia meminjam dan kita boleh memilih untuk tidak meminjamkan, tapi itu langsung diambil. Jadi ya disita. Kalau disita kan berarti kita tidak punya pilihan kan. Nah, kemudian apabila memang diperlukan, pemeriksa bukti permulaan juga berwenang melakukan penyegelan. Misalnya contoh, dianggap ada dokumen-dokumen yang bisa dilarikan atau ada barang-barang tertentu yang bisa dihilangkan jejaknya, maka pemeriksa bukti permulaan itu berhak melakukan penyegelan. Penyegelan terhadap ruangan atau tempat yang dikhawatirkan wajib pajak akan menghilangkan barang bukti. Nah, pemeriksa bukti permulaan juga harus memanggil para calon tersangka, calon saksi atau pihak-pihak lain yang berkaitan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dan harus dituangkan dalam bentuk berita acara permintaan keterangan. Jadi ini calon tersangkanya ini bisa banyak ya. Bisa direksi, bisa manajer, bisa karyawan, bahkan orang yang menghalangi proses itu juga bisa dipidana ya. Jadi tidak memandang level, termasuk orang yang mengusulkan, menganjurkan terjadinya misalnya tindak pidana tersebut. Jadi juga pada saat kita kasih advice atau apa juga memang harus diperhatikan ya. Karena sanksi pidana itu mengikat ke semua pihak yang terlibat. Nah, kemudian apabila hasil pemeriksaan bukti permulaan menunjukkan bahwa telah terdapat bukti
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan cukup, maka barulah diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan. Jadi pertama itu baru pemeriksaan bukti permulaan itu belum sampai tahap penyidikan, tapi kalau dirasa cukup, baru naik statusnya ke penyidikan. Nah, hasil pemeriksaan bukti permulaan itu nanti akan dituangkan dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan yang diantaranya harus mencantumkan tadi saya sudah sebutkan ya, modus operandinya apa. Misalnya kalau modus operandinya, kalau biasa yang sering kan kasus faktur pajak fiktif lah, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, itu modus operandinya bagaimana mereka melakukan proses penyalahgunaan faktur pajak fiktifnya seperti bagaimana, kemudian modus operandi misalnya untuk faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya seperti bagaimana, nah itu harus dituangkan. Kemudian calon tersangkanya siapa nih, siapa yang terlibat nih, apakah manajernya terlibat, manajer accounting yang terlibat, atau mungkin auditornya terlibat, mungkin ada KAP yang terlibat, atau mungkin ada kantor konsultan pajak yang terlibat, atau apa, nah itu akan dilihat. Kemudian siapa yang bisa jadi saksi nih, calon saksinya siapa, itu semua akan dipanggil untuk di BAP. Kemudian kerugian pada pendapatan negara berapa, kemudian pasal-pasal yang dilanggar, pasal-pasal mana saja, barang bukti yang diperoleh apa, kesimpulan dan usulan dari pemeriksa untuk tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan ini seperti apa. Nah, itu semua harus dituangkan dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, kemudian pemeriksaan bukti permulaan ini dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa bukti permulaan. Jadi bisa di mana saja, sama seperti pemeriksaan biasa. Kemudian pemeriksaan bukti permulaan dilakukan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak dan dalam hal dipandang perlu juga dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Nah, kalau pemeriksaan biasa nggak pernah di luar jam kerja. Tapi kalau pemeriksaan bukper ini biasanya lanjut ini. Jadi tidak aneh kalau biasa kita diperiksa di kantor pajak kan paling sampai jam 5, jam 6 juga udah bubar kan kantor pajaknya kan. Nah, kalau di bukper ini bisa sampai tengah malam ini. Waduh, hati-hati nih kalau malam-malam orang pajak datang, berarti bukber itu ceritanya itu. Nah, oke Pak, kalau pemeriksaan Enggak bukber sih. ini boleh tahu nggak ruang lingkupnya apa saja sih Pak? Ruang lingkup dari pemeriksaan bukti permulaan yaitu suatu dugaan peristiwa pidana ya yang sudah ditentukan di surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Jadi sebenarnya sebelum seseorang wajib pajak itu diperiksa bukper itu sebenarnya data-data sudah ada gitu. Data sudah ditemukan oleh pihak Ditjen Pajak kalau sampai di bukper gitu. Jadi pemeriksaan bukti permulaan itu kan terbagi dua jenis ya, ada yang secara terbuka, secara tertutup. Nah, dalam hal pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP atau pemeriksaan bukti permulaan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan hanya dapat dilakukan secara terbuka. Jadi contoh adalah yang tadi yang saya ceritakan kawan. Jadi misalnya dari hasil SP2 kita diperiksa kemudian berlanjut nih. Nah, itu kan namanya bukper terbuka atau kita mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tapi dicurigai kita ada hal yang sebenarnya itu tidak boleh kita mintakan pengembalian. Nah, itu akan dilakukan secara terbuka. Nah, tapi ada juga pemeriksaan bukti permulaan yang secara tertutup nih, dilakukan tanpa pemberitahuan kepada wajib pajak. Itu biasanya memang ada indikasi pidana ya. Contoh misalnya ada wajib pajak yang omsetnya besar sekali, tapi dia laporkannya kecil sekali. Nah, jadi bisa saja nih yang kena bukber ini bisa saja yang selama ini misalnya melaporkan usahanya sebagai UMKM, padahal udah jauh sekali di atas UMKM. Nah, itu bisa juga terkena bukber. Kemudian juga menggunakan faktur pajak. Kalau dulu kan kita sering dengar istilah jual beli faktur pajak. Nah, ini bisa kena bukber juga ini, kawan.
Nah, kemudian kalau itu yang tertutup ya, jadi penyelidikannya secara tertutup. Tapi kalau pemeriksaan bukti permulaan yang secara terbuka, nah itu harus ada pemberitahuan secara tertulis itu, kayak tadi itu yang karena kita ada wajib pajak ada mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka kalau dari hasil analisa yang ternyata itu harus dibukper, maka surat pemberitahuan untuk dilakukan bukper itu harus diserahkan kepada wajib pajak. Ini karena memang kelanjutan dari pemeriksaan atau ada permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ya. Nah, tapi kalau yang untuk kasus-kasus yang tadi yang saya ceritakan yang penggunaan faktur pajak fiktif segala macam itu biasa tanpa pemberitahuan gitu. Oke. Jadi Oke. ada yang tertutup, ada yang terbuka. Oke lah, udah lengkap sekali itu Pak. Sekarang kalau orang kena bukper nih, anggap kena pemeriksaan bukper itu hasilnya bagaimana Pak? Berupa apa sih hasil dari pemeriksaan bukper itu? Ya, jadi pemeriksaan bukti permulaan ini akan dituangkan hasilnya dalam hasil pemeriksaan bukti permulaan, dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan dengan mencantumkan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya bukti permulaan nih. Jadi kemudian yang kedua bisa juga ada usul tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan. Jadi belum tentu semua orang yang dibukper itu bersalah kan. Belum tentu semua salah gitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan penyelidikan ternyata disimpulkan bahwa oh tidak ada tindak pidana di bidang perpajakan nih. Mungkin IDLP-nya ada kesalahan dan wajib pajak bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ya udah, berarti selesai, akan diterbitkan surat penghentian pemeriksaan bukti permulaan. Itu akan diterbitkan suratnya dan akan diserahkan kepada wajib pajak itu. Nah, tapi ada juga kalau ternyata kasusnya yang ditemukan semakin besar, bisa saja diusulkan untuk ditindaklanjuti pemeriksaan bukti permulaan. Nah, kemudian laporan pemeriksaan bukti permulaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan. Dalam hal ditemukan ada peristiwa pidana selain yang ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Jadi, kalau misalnya ditemukan adanya, misalnya awalnya diperiksa karena satu tindak pidana, tapi setelah dibukper ternyata ada tindak pidana lain yang muncul nih. Nah, itu tetap harus dilaporkan di laporan hasil pemeriksaan juga. Jadi kemudian harus dilaporkan juga informasi potensi pajak yang bukan tindak pidana di bidang perpajakan. Mungkin itu bukan tindak pidana, hanya misalnya kelalaian atau apa. Itu semua harus tetap dicantumkan di laporan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Jadi yang dicantumkan itu selain peristiwa pidana, selain yang ditentukan, tindak pidana selain tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi itu juga harus. Jadi kan mungkin saja kan, ini orang ternyata selain tindak pidana perpajakan dia ada tindak pidana lain nih. Tindak pidana lain mungkin misalnya ada ditemukan misalnya apa ya yang mungkin penambangan ilegal atau misalnya penambangan hutan ilegal segala macam. Nah, ini kan itu satu rangkaian apapun yang ditemukan dalam penyidikan bukti permulaan itu harus disampaikan di dalam laporannya. Potensi pajaknya harus disampaikan juga, potensi pajak yang walaupun mungkin tidak berhubungan dengan yang kasus yang dibukper ya. Contoh misalnya yang diperiksa faktur pajak fiktif, ternyata dari hasil pemeriksaan faktur pajak fiktif ini ada pajak-pajak PPh lain nih yang berhasil ditemukan. Nah, itu juga harus masuk dalam laporan. Kemudian hasil pemeriksaan bukti permulaan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ditindaklanjuti dengan penyidikan dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup. Jadi kalau buktinya cukup ya lanjut ke penyidikan. Nah, kemudian akan dilakukan pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan selaku wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka bahwa tidak dilakukan penyidikan dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan orang pribadi atau badan selaku wajib pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, pada saat seorang wajib pajak diri bukper, sebenarnya masih ada diberi kesempatan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan membayar denda. Nah, jadi itu
Kalau misalnya nih wajib pajak menyadari kesalahannya, ya udahlah tidak usah lanjut lah, saya akan bayar dendanya gitu, ya udah bisa dihentikan juga penyidikan bukber itu. Kemudian juga penerbitan bisa melakukan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar pasal 13A Undang-Undang KUP oleh Kepala KPP kepada orang pribadi atau badan selaku wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Jadi bisa juga diinstruksikan kepada Kepala KPP untuk menerbitkan SKPKB. Kemudian penghentian pemeriksa bukti permulaan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Bukti Permulaan dalam hal wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia. Jadi kalau misalnya yang WP orang pribadi sedang di bukper, ternyata pas tengah proses dia meninggal, ya bukpernya selesai juga. Gitu. Berarti Nah, bukber tidak diwariskan ya, Pak? bukper nggak diwariskan, kecuali dia terlibat juga ya. Kalau terlibat juga ya jadinya apa ya? Apa masuk kategori warisan yang belum terbagi ya? Ya. Jadi, kemudian penghentian pemeriksaan bukti permulaan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Bukti Permulaan dalam hal tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di perpajakan, maka itu akan diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan nih. Jadi ini benar-benar yang tadi saya sampaikan, ternyata habis diperiksa ini nggak ada kesalahan. Nah itu juga akan diberitahukan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan. Tapi apabila diperoleh bahan bukti baru ya setelah pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan yang dapat menyebabkan simpulan yang berbeda dengan simpulan dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan, Direktur Jenderal Pajak dapat kembali melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi ini sudah ceritanya udah selesai nih, udah case sudah close nih. Ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Tapi seiring berjalannya waktu, ditemukan data baru nih. Novum lah, data baru, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan bukti permulaan kembali. Jadi pemeriksaan bukti permulaan ini beda dengan pemeriksaan pajak biasa ya, kalau tahun tersebut sudah diperiksa, ya nggak diperiksa lagi kan. Nggak diperiksa lagi kan, udah ada surat ketetapan pajaknya. Nah, kalau bukper ini bisa sudah selesai, tapi ada temukan tindak pidana lagi di tahun tersebut atau di tahun tersebut. Nah, itu bisa diperiksa ulang nih, bisa dibukper ulang nih. Nah, kalau semua sudah selesai dilakukan, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyidikan nih. Kalau misalnya ditemukan adanya tindak pidana, ya lanjut ke penyidikan oleh pejabat yang berwenang membuat laporan kejadian. Nah, jadi itu prosedurnya seperti begitu, Wawan. Jadi tergantung nih hasil penyidikannya, bukti permulaannya seperti bagaimana. Oke, wah lengkap sekali Pak. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa dapat pencerahan ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga tidak ada yang di bukper ya. Oke, nah sekarang kalau orang kena bukper Pak, terus sudah dinyatakan bersalah gitu, nah terus sanksi-sanksinya bagi wajib pajak ini apa saja Pak kalau kena bukper? Kalau kita tahu kan di dalam pajak itu, perpajakan itu ada dua macam sanksi ya, sanksi administrasi sama sanksi pidana ya. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut, kalau sanksi pidana kan biasanya berakibat pada hukuman badan ya, seperti penjara atau kurungan. Kalau sanksi administrasi ya biasanya berupa denda ya. Nah, jadi kalau kita lihat di bukber ini ada dua macam sanksi. Jadi selain sanksi administrasi juga ada sanksi pidana. Nah, itu bisa kita lihat sih sanksinya di KUP yang pasal 38, 39, 39A ya. Nah, kalau kita lihat di KUP itu sendiri kan ada denda-dendanya tuh. Ada denda-dendanya segala macam. Nah, tapi ya itu sih banyak ya, KUP itu banyak. Tapi yang saya perlu tekankan di sini itu adalah bahwa dendanya itu besar ya, dendanya besar ya. Kalau untuk yang non PPN, yang tidak ada berhubungan dengan faktur pajak dan lain-lain, itu dendanya maksimal itu bisa sampai 400% itu. Besar sekali. Dan kalau yang berhubungan dengan PPN, faktur pajak fiktif segala macam,
itu dendanya itu bisa sampai 6 kali lipat, 600%. Jadi sangat besar ya, kawan ya. Jadi saya rasa ya jangan sampai kena seperti itulah ya. Jangan sampai kena bukber lah. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa. Luar biasa Pak Eka sudah sangat jelas sekali hari ini memberikan informasinya ya. Ini gratis ya buat teman-teman informasi dari Pak Eka seputar pemeriksaan, bukper, tata caranya sampai ke sanksi-sanksinya juga lengkap teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nanti kena pemeriksaan atau kena bukber, nah silakan langsung hubungi Pak Eka ya, jangan ragu-ragu. Silakan langsung dibantu oleh Pak Eka. Nah, by the way, kalau teman-teman mau bertanya nih teman-teman ke Pak Eka gitu, bagaimana caranya Pak Eka? Oke, baik kawan dan teman-teman sekalian, kalau mau hubungi saya bisa lewat www.lembagabantuanpajak.com. Nah, di situ ada konsultan, ada trainer-trainer profesional di sana yang teman-teman sekalian bisa hubungilah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi di situ teman-teman bisa konsultasi apa saja karena di situ banyak ahli-ahlinya. Dan juga untuk konsultasi secara gratis dengan saya bisa saksikan di live Instagram setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Itu kawan. Oke, luar biasa, mantap. Jadi buat teman-teman yang mau ketemu dengan Pak Eka gratis di hari Kamis jam 8 malam WIB, teman-teman. Silakan ya langsung ketemu Pak Eka di sana live Instagram. Atau kalau mau langsung konsultasi khusus juga bisa ke lembagabantuanpajak.com. Beliau ini sudah betul-betul sangat berdedikasi sekali ya buat teman-teman semua menyediakan solusi perpajakan buat kita bahkan gratis gitu teman-teman. Jarang-jarang ya ada teman-teman yang praktisi yang perpajakan yang betul-betul mau mendedikasikan waktu untuk kita semua gitu. Oke, saya rasa itu teman-teman ya, Pak Eka. Kita terima kasih banget Pak Eka sudah hadir di sini lagi di Gerbang Solusi. Kita nantikan lagi video-video berikutnya. Gitu Pak Eka. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Eka. Sampai jumpa Pak Eka. Terima kasih kawan.